Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim C ingin mempresentasikan tentang konsep IAD dalam berkehidupan bermasyarakat, pendidikan perlunya IAD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Agus Trianto, NPM saya 2021 1450 0774. Yang kedua ada teman saya yaitu Marcella Zayanti Sida dengan NPM 2021 1450 0719. Dan yang terakhir ada teman saya Uswatun Hasanah dengan NPM 2021 1450 0709. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke inti materi pada hari ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi ilmu alamiah dasar. Definisi ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam alam sebagai awal proses terbentuknya sebuah konsep dan suatu prinsip yang konkret. Dengan mempelajari ilmu alamiah dasar, kita dapat mengetahui secara luas bagaimana apa yang kita pelajari dalam suatu hal mengenai alam semesta ketika mendapatkan ilmunya. Dan ilmu ini hanya mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum. Contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ilmu alamiah dasar sebagai hasil perkembangan pola pikir manusia yang terakumulasi dari pengamatan dan pengalaman telah mendorong manusia untuk melahirkan pendekatan kebenaran yang tidak hanya mengandalkan kemampuan rasio belaka. Dorongan tersebut setidaknya terdiri dari dua sisi, yakni dorongan pertama adalah dorongan untuk memuaskan diri sendiri yang sifatnya non-praktis atau teoritis guna memenuhi prioritas dan memahami tentang hakikat alam semesta dan segala isinya. Yang selanjutnya melahirkan ilmu pengetahuan murni. Sementara dorongan yang kedua adalah dorongan yang sifatnya praktis, di mana ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi, dan selanjutnya disebut ilmu pengetahuan terapan atau teknologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan lahirnya ilmu alamiah dasar. Kapan sih ilmu alamiah dasar itu lahir? Secara waktu mungkin sulit untuk ditetapkan. Tetapi yang jelas, sesuatu dinyatakan ilmu pengetahuan alam adalah apabila pendekatan kebenaran tertumpu pada kebenaran secara rasional, dapat dimengerti dan dipahami, serta dibuktikan secara fakta dan menggunakan peralatan ilmiah. Selanjutnya saya akan membahas esensi ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang fenomena alam semesta. Ilmu pengetahuan alam di samping bermanfaat untuk individu, juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Mempelajari ilmu pengetahuan alam mutlak diperlukan oleh setiap individu manusia. Karena selain untuk memahami konten ilmu pengetahuan alam juga dapat mengembangkan kepribadian, keterampilan berpikir, serta menanamkan setiap ilmiah dan etika berkehidupan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa melalui pembelajaran ilmu pengetahuan alam, manusia akan menyadari bahwa keteraturan di alam, adanya keterbatasan, serta memahami bahwa penemuan ilmu pengetahuan dan selanjutnya ilmu pengetahuan alam harus disertai dengan etika dan estetika. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar. Apa sih tujuannya? Yang pertama, tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar dalam instruksional umum adalah agar dapat memahami perkembangan penalaran manusia terhadap gejala-gejala alam hingga terwujudnya metode ilmiah yang merupakan ciri khusus dari ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua, tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar adalah agar dapat menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia
dan menjelaskan perkembangan alam pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan terhadap rasa ingin tahu, serta dapat memberikan alasan yang dapat diterima mitos dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini kita akan membahas apa saja tujuan dari ilmu alami dasar. Yang pertama, menciptakan atau mendidik generasi muda agar mampu menjadi calon pemimpin masa depan yang cerdas, terampil dalam memanfaatkan gejala-gejala alam yang terjadi agar bermanfaat untuk masyarakat berbudaya, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah. Lalu yang kedua, menciptakan manusia yang memahami dan mampu mengatasi masalah dalam interaksi masyarakat. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui serta mempelajari bagaimana perkembangan kehidupan makhluk hidup dari zaman purba hingga sekarang. Lalu keempat, menganalisis suatu pengalaman melalui fakta-fakta yang ada, menggunakan metode ilmiah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Lalu yang kelima, menciptakan manusia yang bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan juga agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis seluruh gejala-gejala yang terjadi dan mempersiapkan diri menghadapi semua gejala tersebut, utamanya gejala yang terjadi dalam masyarakat. Di sini kita akan membahas ruang lingkup IAD. Yang pertama ada aspek fisik, lalu aspek kimiawi, yang ketiga aspek biologi, serta aspek ekonomi. Aspek fisika adalah suatu aspek geografis yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Lalu aspek kimiawi yaitu aspek yang mempelajari ilmu tentang materi, sifat reaksi energi dalam zat bumi. Yang ketiga, aspek biologi yaitu aspek yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Lalu yang terakhir, aspek ekonomi adalah aspek geografi sosiologi yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, serta transportasi dan pasar. Di sini kita akan mempelajari urgensi IAD. Yang pertama, dalam IAD diberikan ilmu pengetahuan alam yang perlu dipahami atau didalami, sehingga pengetahuan seorang sarjana dari fakultas non-eksakta tentang ilmu tersebut bisa diandalkan. Lalu yang kedua, dalam IAD dibicarakan soal teknologi yang sifatnya terapan. Lalu dalam IAD dibicarakan soal kelangsungan kehidupan di bumi. Dan yang terakhir, manusia perlu sadar akan kandungan bumi, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum. Semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan kemakmuran hidup manusia, khususnya untuk Indonesia. Bangsa wajib menyadari kekayaan alamnya sehingga sampai berapa jauh dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar. Perkembangan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman kuno.
Pengetahuan yang dikumpulkan berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan, serta dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau tidak bersifat mutlak, atau trial and error. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Perkembangan pada zaman ini didasarkan pada pola pikir bangsa Yunani yang bersifat rasional. Yang ketiga, zaman pertengahan. Sampai dengan tahun 1400, perkembangan ilmu pengetahuan alam hampir tidak berarti karena semuanya masih didasarkan pada pengetahuan Yunani, terutama paham Aristoteles. Yang keempat, zaman modern. Pada zaman ini mulai timbulnya ilmu pengetahuan alam yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai abad pertengahan, ditambah dengan perkembangan cara berpikir serta metode eksperimen. Selanjutnya kita akan membahas peranan IKD dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Suatu ilmu yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan ilmu kealaman dasar dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Dengan adanya ilmu IPA dan timbul cabang-cabang ilmu yang lain dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 2. Suatu ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi. Dengan adanya teknologi material yang bersumber dari ilmu kealaman dasar, yaitu konsep-konsep IPA, para ahli semakin menguasai atau memanfaatkan suatu senyawa dengan mengubah atau mereaksikan senyawa satu dengan senyawa lainnya yang dapat menghasilkan suatu senyawa dengan kualitas tinggi sesuai harapan. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. Tentu saja, bila kita mengetahui kealaman dasar, kita akan menemukan ilmu-ilmu dasar lainnya, karena ilmu kealaman dasar bukanlah ilmu yang dapat berdiri sendiri. Yang keempat yaitu memberikan kontribusi tentang ilmu kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu kedokteran itu sarana dan prasarananya adalah ilmu kealaman dasar, yaitu fisika, kimia, biologi, serta alat-alat elektronik maupun non-elektronik. Yang kelima, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu yang semakin pesat menimbulkan tekanan dalam pikiran para ilmuwan untuk terus berkarya dalam hal-hal yang baru, termasuk dalam transportasi dan komunikasi. Yang dulunya kita dapat berkomunikasi sangatlah sulit, sekarang kita dapat berkomunikasi dengan hitungan detik saja dalam jarak jauh sekalipun. Begitu pula dengan transportasi, kita dapat menjangkau tempat-tempat terpencil di suatu negara yang lainnya. Yang keenam yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya ilmu kealaman dasar, peningkatan mutu sumber daya manusia semakin besar karena timbulnya ilmu-ilmu yang baru yang dapat dipelajari oleh para manusia. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Ilmu kealaman dasar adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari karena ilmu tersebut mencakup sebagian besar kehidupan, terutama untuk meningkatkan pengetahuan, aspek hidup, dan meningkatkan logika manusia. Seperti apa yang disampaikan oleh Roger Bascom, pada hakikatnya ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang didasarkan kepada kenyataan yang disusun dan dibentuk dalam pengalaman, pendidikan, dan percobaan. Dengan harapan apa yang kami sampaikan
kepada teman-teman dapat bisa dipahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan ilmu kealaman dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimaniswa selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kealaman dasar dan teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita semua dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.